Ternyata orang-orang bule, entah ini teman-teman saya dari sekolah internasional, wah, I like it. Jadi human error dari ketidaksimetrisan itu, dia jadikan poin sebagai itu yang indah katanya. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah 100% handmade. Nama saya Andrew Sulaksono Radin, saya owner dan founder ESR Leather Artisan Goods. Pekerjaan ini saya background-nya adalah seniman lukis. Pengalaman sebelumnya memang saya ikut LSM di luar, jadi ke beberapa negara yang umumnya di sana itu saya karena jiwa seniman. Jadi kalau misalnya ke suatu negara, setelah saya mengerjakan tugas saya sebagai official photographer di situ, saya cari orang lokal untuk mengantar saya ketemu sama seniman-seniman lokal. Nah, akhirnya saya berkesempatan di Ukraina yang sekarang lagi perang. Saya sempat di sana 1 tahun lebih. Di sana juga punya kesempatan untuk ketemu dengan banyak orang. Sampai akhirnya saya belajar untuk bagaimana menyukai, mencintai sesuatu yang bisa dikerjakan sampai tua. Jadi saya ketemu sama bukan hanya artisan tetapi dosen-dosen seni, di mana saya juga punya kesempatan belajar free di Art University di Ukraina itu untuk belajar secara bebas kapan mau masuk. Itu yang saya manfaatkan di situ. Nah, beberapa dosen itu masing-masing punya galeri. Itu adalah di rumahnya, workshop-nya di rumahnya juga, display produknya di rumahnya. Entah itu seniman glass blowing, yang dari kaca seperti kristal itu, ada ketemu seperti itu. Seniman makram, yang mungkin tadi ada Bapak ya, itu ketemu seniman cukil, seniman keramik, seniman ini. Saya hanya mengamati karena waktu saya itu memang tidak terlalu banyak. Itu akhirnya saya juga berkesempatan berkeliling di beberapa negara Eropa. Kita lihat kalau misalnya masuk gang, di situ ada hideaway gallery, hideaway cafe. Kafe-kafe tersembunyi, galeri-galeri tersembunyi yang umumnya nggak terlalu besar, nggak kayak di Indonesia, ini kecil. Bahkan mungkin seruangan itu lantai berapa, di situ ruang displaynya, galerinya, juga rumahnya, workshopnya juga di situ. Saya membaca peluang di situ. Bapak saya ini kalau misalnya membelikan produk saya itu selalu kulit, entah itu sepatu atau tas. Karena kalau satu alasannya adalah biar awet. Kalau misalnya dulu itu beberapa teman ini dibelikan yang cats itu, saya 3 bulan udah jebol. Akhirnya diberikan yang kickers itu yang agak awet. Itu ternyata sesuatu yang berkesan itu tersimpan dalam otak kita yang akan suatu saat akan menjadi sesuatu yang recall, akan dikembalikan. Ini sesuatu yang saya suka. Awalnya saya pingin bikin satu tas buat saya pakai sendiri, gimana caranya gitu. Tapi akhirnya, beli kulitnya ini di mana saya nggak tahu. Akhirnya saya beli di temannya dia ini, ada pabrik sepatu juga. Saya beli limbahnya. Limbahnya ini saya beli 1 kilo seharga 120 dalam pecahan yang nggak besar. Kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil seperti ini, 120. Itu mahal. Kecil-kecil seperti ini, Bu. Aku dapat yang lebih gede 80.000. 80.000. 1 kilo. Nah, awal-awalnya hanya seperti ini, saya hanya bisa bikin gelang. Kalau searching di Instagram awal-awal saya di situ hanya ada gelang. Gelang-gelang yang hanya memang karena kecil seperti ini hanya mampu untuk buat gelang. Kalau besar sedikit akhirnya saya bikin untuk card name holder itu ya, tempat kartu nama. Belum sampai tempat HP karena tempat HP ini udah mulai besar. Nah, itu yang saya kelola. Akhirnya kok saya posting banyak yang suka, banyak. Waktu itu saya hanya jual sekitar 25, 20.000, 15 seperti itu. Itu pun sudah dicacat. Kayak mulai larang. Begitu aja kok kemahalan. Seperti itu. Betul. Seharusnya seperti itu. Akhirnya saya harus punya cara, saya belajar terus. Modal yang saya pakai waktu itu, saya hanya menggunakan ini. Seperti yang ditulis di history sama Mas Ari. Penggaris, dan ini. Ini modal awal saya. Lebih gede lagi. Dan ini yang buat cutting kayu yang di sini ini punya ibu saya, nggak dipakai. Itu yang saya pakai untuk telenannya itu. Ini modal awal saya bikin gitu kecil.
tahu sendiri kalau misalnya paku, ini kalau misalnya menggunakan ini memang sudah sama lurus gini, tapi begitu dipaku kan ada yang kondisi gini miring-miring gitu. Itu awal saya belum tahu gimana caranya menjahit secara manual. Jadi saya jahitnya itu udah amburadul, belum ketemu benang mukasin seperti ini. Jadi saya pakai benang yang biasanya orang-orang di pasar itu jual untuk sepatu. Apa itu yang nilon itu, yang nilon yang keras itu. Hanya itu aja modalnya. Saya coba gitu hanya untuk menyambung gelang-gelang itu, terus bikin kartu nama itu. Belum ada brand sama sekali. Dari situ saya mulai membuat tempat HP yang agak besar, kemudian wallet, tetapi dengan karakteristik yang belum rapi. Ternyata orang-orang bule, entah ini teman-teman saya dari sekolah internasional, wah, I like it. Jadi human error dari ketidaksimetrisan itu dia jadikan poin sebagai itu yang indah katanya. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah 100% handmade. Padahal main jelek Ibu, nggak karuan. Tapi itu yang menjadi mereka suka. Akhirnya perlahan-lahan itu jadikan satu pegangan saya bahwa memang saya harus punya karakter. Saya harus punya konsep, saya harus punya ciri khas untuk membuat produk ini supaya benar-benar ini adalah otentik dari saya. Nah, akhirnya setelah itu saya bikin lagi seperti ini yang menjadi ciri khas saya. Kemudian mulai berkembang, akhirnya bisa membuat clutch, bisa membuat wallet, sampai walletnya pun seperti ini karena hanya dari perca, seperti ini. Nah, titik balik atau misalnya milestone-nya itu ketika saya mulai berpikir saya harus punya brand. Saya harus punya brand. Akhirnya pertama bukan brand yang di sini saya belum punya alatnya untuk ini, saya nggak tahu belinya di mana dan berapa harganya. Yang untuk press hot print-nya ini, saya pakai apa? Saya pakai ini, alat yang ditambal ban, tahu? Iya, itu. Tapi saya sudah tahu gimana belinya untuk bikin pattern-nya ini, yang untuk mal press-nya itu. Nah, itu juga suatu pembelajaran gimana caranya. Kalau itu kan harus pakai feeling. Kita nggak tahu karena kelama-lamaan dibakar dari bawah dengan virtus itu, ternyata pelatnya ini bisa mengembung atau kecil gini. Jadi kadang kalau misalnya nggak pas, kalau terlalu lama atau kepanasan, gosong, nggak kelihatan ini. Jadi kadang sampai lubang. Kalau misalnya tidak pas, ini hanya kena separuh yang matang, ya itu nggak bisa dikasih lagi, nggak bisa di double, betul. Akhirnya kalau ini harus feeling, kadang jadi double malahan. Itu titik saya. Akhirnya saya mulai gimana ini ternyata harus segini, ininya harus diratakan, itu saya coba. Nah, ketika ini ada brand, saya sudah mulai main di sana. Taring saya sudah harus saya tunjukkan di situ. Ketika ada brand ini, orang-orang sudah mempercayai, oh ternyata ini sudah ada brandnya, ESR. Saya pakai nama yang benar-benar Indonesian. Nama depan saya Endri, tapi masih ada mungkin unsur Andrew atau apa. Jadi saya pakai yang benar-benar Sulaksono sebagai brand saya. Seperti ini, Sulaksono. Itu. Nah, untuk karakteristik dan ciri khas, saya harus menggunakan sesuatu yang memang beda. Kalau saya hanya mengikuti sesuatu yang sudah ada, seperti Voyi, seperti merek-merek yang sudah ada, saya akan menjadi peniru mereka dan saya akan ada di belakang mereka. Saya nggak mungkin menjadi pionir. Saya tidak mungkin memasang harga yang lebih mahal ataupun mungkin sama dengan mereka. Saya harus pasang harga di bawah mereka. Saya harus lebih rapi dari itu, istilahnya lebih baik, dan harganya tidak mungkin seperti itu. Akhirnya ciri khas saya yang saya temukan dari orang bule yang bilang katanya it's very nice, the ugly thing is your strength. Sesuatu yang jelek itu menjadi kekuatan. Akhirnya itu yang saya pegang. Tetapi saya pikir kalau misalnya itu jahitannya ini terlalu jelek seperti itu, tidak ada balancing. Karena saya juga memakai unsur rustic, cutting rusticnya, raw rusticnya ini yang saya pegang. Jadi akhirnya saya belajar untuk hand stitch, gitu. Saya pakai 2 jarum, jadi seperti mesin jahit seperti ini. Saya pelajari hampir sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun akhirnya itu menjadi balancing. Jadi karena ini ketidakteraturannya, anti mainstreamnya di sini, saya harus membuat sesuatu yang rapi di sampingnya. Ini menjadi keseimbangan. Tapi ini bahwa akhirnya saya tetap mengambil
limbah-limbah kulit yang bukan hanya kecil, tetapi yang mungkin ini sortiran dari pabrik. Karena kalau misalnya untuk pabrik kan mereka cari yang lembarannya sama, yang rapi supaya mereka bisa seragam. Bikin 1000 juga sama. Tetapi justru dari sortiran itu yang ada stempelnya sapinya, itu yang saya pilih. Jadi biasanya saya memilih ke tukang kulit ini justru kalau misalnya yang rapi orang-orang ambil. Tetapi saya memilih yang punya karakter di sini. Kemudian saya harus menentukan pattern-nya ini yang menjadi patokan. Size-nya seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi untuk karakter desainnya ini harus tetap saya pergunakan yang kadang-kadang unexpected. Dalam artian on the way, kadang saya menemukan, ini nanti jadinya seperti apa. Bahkan waktu memilih kulit itu pun, saya akhirnya, ini nanti jadinya sudah terbayang seperti itu. Nah, produk saya ini masuk kategori artisan ini juga bukan dari klaim saya sendiri, tapi akhirnya teman-teman, ini yang artisan beneran, karena memang klaimnya saya sudah termasuk kategori yang eksklusif. Jadi ini bukan hanya sekedar limited. Kalau limited mungkin ada bikin 10, limited hanya 10, hanya 5, hanya 2. Tetapi saya benar-benar dikategorikan sebagai very limited. Satu ya satu. Saya nggak akan buat berulang. Kalau misalnya ini terlihat seperti ini, saya bikin jadi satu serinya aja. Satu serinya aja. Nah, kemudian saya bikin bukan jahitan di dalam seperti punya Pak, siapa ini? Iya, Pak Komeng ini kan jahitannya dibalik gini, jadi kelihatan rapi. Tetapi ini yang saya tonjolkan di luar ini sebagai ciri khas. Kemudian ini raw rusticnya ini. Cuttingnya yang tidak pernah sama. Nah, ini jadi tidak sama. Tetapi seperti yang saat ini lagi ngetrend slingback. Tetapi saya kembalikan pada konsep saya. Kalau slingbacknya ESR ini yang bagaimana? Ngerti maksudnya? Jadi saya adopsi dari situ. Apa nih yang lagi ngetrend? Kadang ada yang kecil ini, waistbag. Ini kan waistbag seperti ini. Tetapi kan akhirnya saya harus mengembalikan bahwa waistbagnya ESR ini yang nggak boleh keluar dari betul konsep yang ada. Pattern yang ada yang sudah dimiliki sekian tahun dari ESR. Makanya ini waistbag ya seperti ini, kemudian mini seperti ini, clutch-nya seperti ini, tapi clutch-nya ESR tetap clutch, tetapi orang akan membaca, ini karakternya ESR. Itu yang harus dipegang seperti itu, Mas. Kenapa ini mahal? Karena ini memang kalau misalnya kita barang ini terlalu murah, ini bukan barang murahan. Karena saya mengerjakannya dengan hati yang tadi saya bilang. Dengan hati-hati. Akhirnya dari situ saya patokan, harga kalau misalnya, maaf ini, saya cari dari fosil sebagai standar, dari Voye, dari ini. Bahkan orang-orang bilang ada yang lebih tinggi harganya dari fosil. Saya jual kemarin backpack itu 4,5 juta. Ukurannya size seperti itu. Kemarin saya lihat-lihat ada di Transmart itu ada kulit-kulit di situ, itu harganya juga masih jauh, tetapi laku. Kenapa? Karena yaitu kelas yang menemukan kita. Karena segmen yang kecil dan oriented ini akhirnya membawa orang-orang segmen tersebut ke kita. Nah, orang yang seperti itu biasanya orang-orang yang segmented itu biasanya mereka bukan memikirkan kuantitas, tetapi udah mengarah ke quality. Dia akan melihat bahwa ini memang layak. Karena kayak gini aja jahitan yang terakhir ini saya kasih double. Karena kalau misalnya pakai mesin jahit mungkin bisa di ini. Tetapi kelihatan bagaimana mereka juga tetap rapi. Akhirnya mungkin cuma disiasati aja. Tetapi kalau ini kan tarikannya harus pas. Akhirnya seperti itu. Nah, untuk itu akhirnya saya udah mulai pattern. Sudah mulai, harga ini segini. Saya pengerjaannya seperti ini, harganya seperti ini. Itu. Nah, akhirnya begitu saya punya brand, saya bisa pasang taring saya di situ. Akhirnya orang yang dulu bilang bahwa gelang saya ini 25-40 itu terlalu mahal, saya bisa jual ini sekarang seharga 250 lah, belum 1 juta. 250 ini sudah termasuk mahal untuk kategori ini. 250. Untuk dompet seperti ini saya bisa jual 750, 500, tetapi dari barang yang ada di sini. Bahkan kadang kalau misalnya ada coretan-coretan di sini seperti ini, saya tetap pakai. Jadi memang saya pakai bahan yang sudah ada, dari bahan kulit yang sudah ada. Seperti itu. Nah, ini ciri khas seperti ini yang ternyata unik. Jadi kalau robek seperti ini, ya ini yang saya expose. Bukan saya sembunyikan, justru ini yang saya expose. Kenapa? Karena saya yakin cacat seperti ini di seluruh dunia hanya ada satu ini.
Makanya ada orang Kanada yang datang ke tempat saya bilang bahwa I'm so proud of this. I'm the only one not in Indonesia who have this, but in the world. Itu yang menjadi wow. Itu. Katakanlah kalau misalnya orang suka produk kulit, tetapi kategorinya itu akan dipersempit lagi, dipilah lagi. Kategori kulit yang bagaimana? Mungkin kulit fosil yang rapi seperti itu. Nah, saya punya segmen lagi, dipilah lagi. Yang nggak beraturan, yang seperti ini, yang handmade. Akhirnya saya harus mengklasifikasikan kelas saya, segmen saya menjadi limpid.